Jumpa lagi dengan Ibu di pertemuan hari ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mobilitas sosial, kita sekarang bayangkan tentang Indonesia. Apa yang ada di tanah kalian? Sukunya yang banyak, agama yang banyak, profesi yang banyak. Nah, itu adalah Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, suku, profesi, dan sebagainya. Oke, kita ambil salah satu contoh yaitu profesi ya, beragam profesi. Di Indonesia ada berbagai profesi. Ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai manajernya, atau menjadi direkturnya, atau bahkan dia pemilik sebuah perusahaan. Profesi aja sudah banyak lapisannya. Karyawan, ada di atasnya lagi manajer, ada lagi direktur, ada yang memiliki semua perusahaan besar di Indonesia. Nah, itu ada hubungannya dengan mobilitas sosial. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa hubungannya dengan mobilitas sosial, kita bahas dulu apa sih pengertian mobilitas. Mobilitas sosial terdiri dari dua kata, mobilitas dan sosial. Mobilitas dalam bahasa Latin disebut mobilis, artinya banyak berpindah atau lebih mudah berpindah. Sedangkan sosial itu ditujukan untuk seseorang atau sekelompok orang. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Salah satu contohnya itu seorang pengangguran yang berusaha bekerja keras dan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang berbeda level, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya terjadi pada karir seseorang. mobilitas vertikal terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Satu contoh mobilitas vertikal ke atas yaitu yang dialami oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kenapa termasuk mobilitas vertikal ke atas? Karena beliau sebelum menjadi presiden pernah menjabat menjadi wali kota Solo. Menjabat menjadi wali kota Solo berarti beliau yang mengatur wilayah Solo. Lalu naik lagi tingkat menjadi seorang gubernur di DKI Jakarta. Oke, di Jakarta beliau menjadi gubernur, otomatis wilayah yang beliau atur itu lebih luas, menjadi satu provinsi. Setelah menjadi seorang gubernur, beliau diamanahi oleh rakyat dan dipilih oleh rakyat menjadi seorang presiden. Otomatis wilayah yang diatur oleh beliau itu jauh lebih luas. Yang awalnya cuma kota, hanya di Solo, lalu naik menjadi provinsi, menjadi seorang gubernur, dan sekarang 2 periode ini beliau menjadi seorang presiden yang otomatis mengatur seluruh wilayahnya yang ada di Indonesia. Itu mobilitas vertikal ke atas. Jadi levelnya atau lapisannya selalu naik. Yang kedua itu mobilitas vertikal ke bawah. Kalau tadi itu jabatan atau levelnya naik. Kalau sekarang yang ke bawah itu levelnya justru turun. Contohnya yaitu wakil presiden kita yang tahun lalu yaitu Bapak Yusuf Kala. Bapak Yusuf Kala kenapa dimasukin ke dalam mobilitas vertikal turun? Karena beliau setelah menjadi wakil presiden dan beliau tidak dapat mencalonkan lagi karena sudah 2 periode, beliau turun jabatan dari wakil presiden menjadi rakyat. Nah, dari wakil presiden menjadi rakyat itu berarti turun, bukan karena
tetapi memang masa jabatannya sudah berakhir, itu termasuk vertikal ke bawah. Atau seorang yang tadinya kaya lalu dia mengalami kemalangan atau korupsi atau apa dan dimiskinkan, levelnya atau terjadi dia mobilitas vertikal ke bawah, yang tadinya orang kaya dan akhirnya menjadi orang yang tidak lagi kaya. Nah, itu terjadi mobilitas vertikal ke bawah. Oke, sampai di sini sudah paham kan apa perbedaan mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah? Nah, itu adalah salah satu contoh dari mobilitas vertikal, dari ke atas maupun ke bawah. Sekarang kita akan membahas tentang mobilitas sosial horizontal. Berarti yang namanya horizontal itu sejajar. Jadi apa itu mobilitas horizontal? Mobilitas sosial horizontal adalah Mobilitas sosial horizontal yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama atau sederajat. Salah satu contohnya yaitu seorang manajer di perusahaan A dipindahkan ke perusahaan B dan jabatannya tetap menjadi seorang manajer. Setelah kita tadi bahas pengertian mobilitas sosial horizontal, Ibu akan memberikan contoh. Misalnya, seorang kepala sekolah di satu daerah A telah menjabat selama satu periode dan beliau dipindah tugaskan ke sekolah dan tetap menjadi kepala sekolah di sekolah B. Termasuk mobilitas horizontal. Kenapa? Karena dia berpindahnya hanya berpindah sekolah, tapi jabatannya tetap sama, seorang kepala sekolah. Jadi jabatannya tetap sama. Kita bahas bersama yaitu mengenai mobilitas sosial. Terus apa itu mobilitas sosial vertikal, baik ke atas maupun ke bawah, dan apa itu mobilitas sosial horizontal, semuanya sudah Ibu contohkan. Nah, tugasnya untuk kalian tolong berikan Ibu contoh mobilitas sosial, baik itu vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan juga mobilitas sosial horizontal. Masing-masing nggak perlu banyak. Beri Ibu dua contoh mobilitas vertikal ke atas, dua contoh mobilitas vertikal ke bawah, dan dua contoh mobilitas horizontal. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dicerna, dan mudah dipahami.